Ini udah rekam belum? Udah. Udah rekam. Udah rekam. Mulai. Maju. Ketua. Jadi mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan kami dari kelompok. Perkenalkan dari kami dari kelompok 4, yang mana saya adalah Primavera Sadara dengan NIM A11 2014 Kiman Maruju. Terus ada Saya Dewi Sadi dengan NIM A1. Saya Laurentus Juandano dengan NIM A11 2022 1479. Saya Doni Rapatanda dengan A11 2018 10897. Saya Raihan Udabaran Priangga dengan NIM A1 2002 14131. oke. Dalam ini kan dipotong-potong Ya ya. enggak apa-apa. Makanya kita enggak terlalu banyak aja nanti enggak dipotong aja nanti. Tetap kita biasa mau nanti jenengan ping. Karena aku nanti mulai video, benar. Pakai rekaman, pakai ini nanti kaku. Daripada post private. Daripada post private kita jalan aja. Dalam kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu dari mitra UMKM yang bernama Noerce yang merupakan produksi dari telur asin ya Pak? Iya, produksi telur asin. Ya, mungkin kami ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Iya, betul. Mungkin yang pertama, ini kan produknya telur asin ya Pak? Iya. Apa saja kegiatan utama Bapak yang dilakukan setiap hari dalam menjalankan usaha ini Pak? Ya. Kak? Bentar. Ya, sementara kan ya maaf sebenarnya kan di sini prosesnya pembuatan asin kan hanya UMKM ya, jadi produksinya skala kecil. Saya perhatikan skala rumahan. Cuma saya juga produksinya tidak setiap hari, tapi saya prosesnya hanya penerimaan pesanan. Setiap harinya setiap minggu kami membuat sekitar 150 sampai 200 butir. Tapi kalau ada pesanan ya seminggu kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tergantung pesanan, tapi pesanan ini jauh-jauh hari sudah pesan. Ya kegiatannya ya kalau kita pesanan ya kita pulaan telur, habis pulaan langsung kita kontrol atau disortiri. Kalau jelek kita kembalikan lagi, nanti diganti. Kalau bagus berarti kita proses untuk penyucian. Baru penyucian bersih kita proses pembuatan terus perendaman sampai 12 hari baru kita bongkar. Kalau jelek berarti kita sudah tidak bisa dipakai. Kalau bagus ya kita langsung proses masuk ke kulkas. Atau proses penyimpanan di lemari es. Itu baru proses. Kalau kita ada yang beli baru kita masuk kita ambil dari kulkas. Kalau kita dengan pesanan, tapi stok saya, ready saya telur asin mentah. Jadi kalau mau matang ya kita rebuskan. Prosesnya seperti itu. Pesanannya seperti itu. Jadi saya bisa menyediakan di counter telur asin. Berdasarkan pesanan. Pesanan untuk order. Berorder. Itu untuk sistem pesanan sendiri apakah dengan mengontaknya itu seperti apa? Apakah via WA atau via WA Pak? Via WA, tapi saya pemasarannya pakai internet. Saya juga punya IG, punya TikTok juga, tapi kebanyakan yang masuk ke pesanan itu yang dari internet. Karena semuanya lanjut semuanya biasanya yang itu mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah di bisnis relasi sendiri sudah memiliki proses pencatatan ataupun catatan pesanan atau transaksi hari-hari? Ya maaf kita atau tidak pencatatan pesanan di tanggalan. Di segala prosesnya itu di tanggalan. Jadi telur asin, proses telur asin mulai proses perendaman, nanti bongkar tanggal berapa, tanggal di tanggalan kita. Kalau nanti ada proses pemesanan jadi tanggalan itu, jadi tanggalan tiap bulan berapa, jadi kan ingat gitu, tidak langsung. Dia cukup pernah di
saya buat billboard buat billboard, tapi kadang lama tidak, terus akhirnya tanggalan aja, atau tiap anak bisa tahu itu loh Mas, ini tanggal ini bongkar, setelah kita tanggalkan itu prosesnya seperti itu. Berarti prosesornya kan sesuai dengan per pesanannya, Per pesanan. mulainya kapan terus Tapi kalau pesan ini Mas Juan pesan tanggal 10, berarti di tanggal 10, kita tanggal 10 butir atas nama Juan kan melalui WA, jadi kita tahu ya, jadi kan menyimpan ya Mas, karena menyimpan itu. Terus untuk selanjutnya sebelumnya apakah pernah mengalami kesulitan dalam kayak catat stok-stoknya itu, apakah nggak ada kesulitan atau bagaimana? Ya, ini masalah stok itu saya tidak, masalah pendapatan saya tidak ada kendala, tapi kendalanya kadang di telur bebeknya. Kalau telur bebek kan kadang telur bebeknya ada ya naik turunnya, naik turun. Nah, kok ditinggal? Naik turunnya. Ninggati. Pencatatan kan kita harus berhati-hati di dalam pencatatan itu, karena kan nanti nek lupa kan kasihan ya. Jian wis gawe Jangan, sak tapi kan, hari. ya kalau jauh-jauh hari kadang saya minta DP. Ini Ya pernah kejadian lah seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya nih seberapa sering kira-kira untuk bapaknya menerima pesanan itu, apakah sering Itu keparan. sedikit order atau gimana itu? Seringnya itu ya emang ada tidak terlalu sering ya. Sering itu karena sering berarti kan pemesanan saya enggak, terus terang kita tidak punya pelanggan tetap ya, tidak ada. Jadi kan pelanggan yang pernah beli lah kita. Bukan tetap itu kayak yang saya artikan tetap itu tiap sehari 2 hari itu tuh ngirim tunda. Jadi stoknya saya itu memenuhi Mas, ini beli, pernah beli saya tapi seminggu lagi beli lagi, terus beberapa hari sebulan lagi beli lagi, Juan beli, terus pernah beli, terus seminggu beli, habis beli gitu. Terus ada ini kemarin dari beberapa orang itu 1 bulan lagi momen ini Mas, ini mungkin Nasrani pas Paskahan, pernah beli di Pak Agus, pas besok Natalan lagi beli di saya. Jadi kan pernah beli dan merasa cocok. Itu karena merasa cocok dia terus beli. Ada kecocokan rasa, kecocokan ya biasanya ke rasa dan rasa dan pelayanan itu masanya dia cocok tuh beli lagi. Seperti ini saya ajudan yang di Happy Resto itu kalau dia ada pesanan saus telur asin mesti ke sini. Jadi sewaktu saya masih untuk dia, karena dia juga rekomendasi ke saya. Tapi kan tidak terus harus seminggu dia, kadang seminggu itu dia bisa 1 kali, kadang malah sehari itu bisa 2 kali tergantung pesanan dia. Ada pesanan khusus saus telur asin itu gurame atau udang ada telur asin dia ambil. Kalau pesanan banyak dia ambil, tapi ya rutin dia 10. Nanti kalau banyak kan 12 itu yang saya alami di Happy Resto. Terus yang lain itu ya karena itu yang kacang telur asin itu kalau dia kehabisan stok yang dijual lainnya di langganan dia ambil sini. Sewaktu saya berapapun ada stok saya diambil. Tapi saya kan tidak ya membatasi dia paling 100, kalau stok saya masih banyak saya 200, 150 berani. Tapi kalau dia kalau saya jagani untuk yang pernah beli seperti apa itu Happy Resto itu saya kan tidak semuanya. Karena sih itu yang terakhir yang itu apa kacang telur asin itu. Jadi apapun saya stok ada berapa dia belinya mentah dia mau. Dia tanpa dia ada stok saya habisin apa, tapi nanti kalau saya ada yang beli lagi kan saya repot, kasihan menunggu. Untuk pembelian sendiri apakah biasanya dari perseorangan atau nanti dari bisnis lain yang biasanya mau pesan? Bisnis saya lah itu saya Happy Resto, terus Bakcang, terus itu rumah makan Rajun Demak, terus ada lagi karena dia masih yang saya sebutkan yang pernah beli, dia tidak 1 kali. Kurnia Seafood, Kurnia Seafood itu ya Rahayu itu Demak itu dua terus untuk sebagian ya bahkan untuk oleh-oleh, tapi ya untuk pelanggan rumah makan itu karena rumah makan itu ini Lawang Sewu, angkringan Lawang Sewu kemarin sudah
hampir 6 kali. 6 kali dia saya store itu sekarang agak enggak anu lah, tidak beli lagi. Mungkin perasaan saya dia ada perbandingan harga. Dari awal-awal kata-kata yang muncul itu dia penawaran gitu Mas. Penawaran, Mas kok enggak bisa kurang lah. Karena dia kan dijual lagi. Tapi dijual lagi dengan harga angkringan kan lebih dari mungkin saya 4.000, saya memang pasar 4.000, dia mau 6.000, 5.000 ya monggo. Tapi kan orang suka telur asin belum semuanya terus suka terus itu enggak. Biasanya saya ini sampai sekarang dia belum, karena mungkin perbandingan harga saya ya monggo, tapi saya tetap patok dia lebih dari yang murah ya monggo. Biasanya kan begitu Mas. Persaingan harga itu memang di saat kita jual itu mesti persaingan harga itu. Ya, mungkin Bapak sebelumnya pernah kayak men-survey gitu, biasanya yang pasaran yang datang ke Bapak itu apakah dari Google Maps atau dari mana itu Bapak pernah men-survey atau belum? Biasanya Google Maps. Nah, tapi nek ketok dolar itu saya kira kemarin yang sehari ini yang apa Baby Resto itu dulunya dia itu ikut orang Mas, itu enggak salah itu apa ya, kafe Buddha di daerah di Singamangaraja. Dia ikut taruhan di situ, dia cabang ikut juga di Baby Resto. Baby Resto ada orderan telur asin itu, saus telur asin, dia membawa taruhan itu membawa anak buah Baby Resto beli sini. Akhirnya dia beli sampai sekarang orang itu keluar, jadi generasi terus. Setelah itu sekarang keluar itu dia membawa teman baru di sini. Terus nanti dia keluar, tapi yang ini bawa ini tadi ada yang satu keluar, terus dia ada yang baru bawa ke sini. Nanti baru saja bawa baru yang Baby Resto. Nanti ya dia yang keluar di sini. Kalau dia gitu seperti itu yang saya tahu Baby Resto. Kalau yang lain itu yang Rahayu itu saya buat story di Facebook. Dia nggak tahunya saya atau dia coba yang Rahayu sama yang Mbak Cang itu ya saya buat postingan di Facebook cerita itu dia itu terus mencari tahu bener Pak. Ya kebanyakan memang biasanya orang beli mesti ya kayak di Google. Yang tahu saya di Google Maps itu. Berarti kan ya kebanyakan dari Google Maps, tapi ada beberapa yang dari Ya, relasi. Yang biasanya relasi itu yang biasanya yang olah-olah Mas. Kadang olah itu di sana aja ya. Biasanya yang olah-olah itu akhir ya mungkin apa Imlek, Natal, Lebaran itu yang mungkin rekomendasi Pak besok saya sini, saya pas ke Semarang terus mampir ke sini. Yang kemarin aja Pak saya ke MAB, oh ya ini bisa saya kadang-kadang saya itu oh ini mungkin misalnya sebelumnya apakah Bapak ini pernah bikin laporan penjualan itu pernah dicanting apa enggak? Belum pernah ya? Belum pernah ya. Jadi sebenarnya masih ya memang saya masih cuma kan keuangan bingung keuangannya banyak Mas, konter apa jalan itu apa bensin terus telur asin ya itu pemasaran telur asin jual apa pulaan itu yang penting muter sendiri, jadi pos dompetnya itu banyak. Dompet ini udah nih kalau laporan ya wes karena tidak ada penelitian, kita bukan perusahaan toh, kita perusahaan sendiri ya kita manu ya makan kadang telur aja kan yang telur yang kayak detik nggak bosok itu bener majuannya makan jadi tarikan juga mau tarikan saudara-saudara siapa yang mau ambil, mau buat botok mau buat barang asam terserah monggo makan sendiri. Tapi kan tadi Pak, Bapak berarti belum pernah kayak aplikasi sistem digital itu untuk membantu belum laporan itu. Enggak ada penelitian. Saya pasrah sama apa istri loh. Wis kalau karemu saya berjanji masalah itu keluar masuk ya istri Pak pulaan. Pak beli ini order nikah. Nah yang suruh order saya ngajak pulaan, saya masaran, saya untuk rumah ini ada orderan. Beli ini dia yang nyata tuh. Kalau jauh-jauh dicatat, kalau enggak besok yang ngiritkan, nanti kalau sudah selesai saya yang ngurangi buka. Jadi modelnya gitu kalau ada HP. Menurut Bapak ini apakah perlu dalam kayak sistem operasi
kerja istri sih. Teman-teman Kerja sih. yang mempertahankan Kita supaya duit. organisasi aplikasi itu biar memudahkan gitu. Apakah Bapak pernah kepikiran gitu mau yang mana bagian belum mana yang kepikiran, soalnya yang kepikiran kan biasanya nyonya lah, nyonya bisa mengatasi ya belum, tapi sekarang belum kepikiran ya. Dan dia dulu juga pegang keuangan di RT PKK itu ya bisa ngatasi ya, sementara itu kita belum. Nanti kita lihat udah perusahaan besar harus karyawan ada tapi agak makan kadang serabutan kami kalau diambil, kalau enggak itu gajian. Nah, misalnya kan saya dari awal dari skala kecil mas, rumahan. Terus ada ini saya juga bersyukur bisa ada wawancara dari mahasiswa, wawancara itu saya dari awal ya. Lalu saya dasari maaf ini dari KM rumahan kecil, malah kadang enggak pak yang saya sari juga enggak apa-apa yang sari malah seperti ini. Ya dari perusahaan besar lah enggak bisa. Kemarin dari yang sebelumnya itu yang kedua itu dia itu juga bersurvei di perusahaan suruh ngitung macam-macamnya ya dia perusahaan besi. Malah ngitung-hitungin kan ribet, nanti kembali lagi itu dia pernah begitu cerita terus akhirnya loh pak bisa kesini loh pak yang mudah lah penghitungannya pak, penghitungan dia nah besi gini panjang banyak. Kemarin dia bilang sendiri kelompok itu pernah di perusahaan besar itu. Tapi saya enggak bisa. Saya enggak apa-apa mbak, monggo. Jadi mungkin kalau misal ada apa ya yang bisa memprovide bikinkan aplikasi ini, apakah Bapak pernah kepikiran apa yang mau dibikinkan di aplikasi? Ya pikiran paling ya laporan pemasukan, pengeluaran, ya yang meliputi. Kalau aplikasi ini mau dibuat seperti apa ya kita mengikuti teman. Tapi yang mengikuti kan paling ini pemasukan, pengeluaran, pemesanan kan paling pesanan ini pak besok, lah itu masa dari catat besok. Kalau jauh hari mungkin kalau seminggu bisa kita masukkan catatan, tapi kalau pak besok pesen terlalu 20 dan diambil jam berapa, jam segini. Nah itu kalau kan kadang ada di Cakek ini sehari 2 hari itu loh pak. Tapi kalau seperti kayak paskaan itu dia kalau pesannya banyak dia jauh-jauh hari 150. Kalau 2 hari pun kalau kita ada stok 150 bisa. Tapi kalau tuh dadak 150 diambil sore juga bisa. Tapi kalau diambil 1-2 jam kita tetap menolak. Ya tidak apa-apa, kita bukan menolak rezeki enggak, tapi kan kita juga menolak tenaga 150 kerja-kerja belum tentu hasil telur asin itu bagus semua. Kita rebus banyak pun nanti ada yang pecah juga. Ya ada yang pecah terus akhirnya ya pecah tapi bagus Pak. Pecahnya itu pecah karena mungkin kekuatan kalau dari awal ya. Akhirnya enggak, ini pecah akhirnya akan kita ngulang lagi kurang. Nanti terus dari proses telurasinya yang dari bongkaran dari lemari es itu belum tentu semuanya bagus. Nah itu kalau kita tidak ada susu itu saya malah kadang kalau 10-20 kita menjalannya enjoy. Tapi kalau jauh-jauh hari kita sudah siapkan benar. Nah telurasinya ini bagus. Kalau tidak ada itu kan Bapak kan selama ini masih kayak serba manual sih ya. Nah itu mungkin apakah pernah kayak pengalaman itu pernah kayak ada kayak kelupaan ataupun saking banyaknya itu nggak bisa dihandle seperti itu apa pernah ya? selama ini enggak? Belum pernah. Enggak pernah. Ya pencatatan ini jadi kan kita saling komunikasi ya saya dengan istri. Kalau ini baru siapkan baru ini yang dulu paling banyak itu yang palu Paskah itu waktu Paskah Pak. Paskah kan pasti tidak satu, ada lebih dari 50, 100, 300, 200 gitu kan. Kita ambilnya itu kalau dia jauh hari ya saya nolaknya kalau pas sama-sama pesanan pas saya stoknya itu memang stok tidak masih stoknya pas, masih ada di rendaman, tapi ini orang mintanya harus hari ini baru saya minta Sabtu ya ada 2 orang, 3 orang 300 sama, tapi kan stok saya asal stok saya enggak. Ya itu kan enggak mungkin jadi jaminan besok dia pesen lagi, makanya saya kan enggak Paskah harus nyetok banyak. Nah, belum tentu kan nanti pas kita Paskah cuma orderan 100. Nanti kasihan yang sisanya nanti lama enggak ada orderan pesanan telur jadi jelek.
Bapak sendiri ini apakah Bapak ini tertarik untuk memasarkan produknya Bapak ini secara digital selain dari Google Maps pengen bikin website atau apa Bapak juga Sebenarnya belum pernah, cuma saya kemarin buat buka pasar kan biasa ke sana, pasar ke anak, karena gua anak pasar ke tapi belum juga. Biasanya ya saya marketing ada anak saya kan ya BK itu tim 1 tentang BK, tapi ya saya sendiri yang masarnya kadang teman-temannya yang masarnya makanya kan temannya pas makan saya otomatis kadang kan anak model kalau enggak apa dia yang punya ide kan dia enggak paling ya buat kemarin bener ke di Google Map-nya benerkan kata-kata letaknya bener letak itu gitu. Tapi dia aku enggak mau ya saya yang misi aja sendiri saya juga ada seperti itu ya mas kita pengennya seperti itu tapi kesiapan kita kan belum siap jadi kan itu harus dikoordinasi dulu antara saya membuat ini gimana nanti begitu ini saya buat muncul pemesanan banyak tenaga kita tidak kuat ya tahu tenaga kan paling hanya kalau banyak nyuci orderan kan kita pemasaran kita sendiri untuk pengiriman kan kita sendiri tidak mungkin kadang pengiriman ada Google di sini kadang kalau jauh dekat ya saya pengelola itu kesiapan kita kan saya masih nyantai aja untuk karena produksi rumahan masih nyantai seperti itu nanti kalau kita siap ya kita mau kesiapan kita harus siapkan juga ya, seperti itu kalau udah siap orderan banyak kita juga harus siap juga saya kan juga nyambi masih kerjanya sendiri anak kerja kan kadang otomatis kita tidak dibret di perusahaan ini buat saja seneng tapi kadang lebih enjoy seperti ini kadang lebih enjoy kita bisa melayani ini bisa melayani yang sana saya bisa apa kerja tidak kalau orderan banyak terganggu pas ada acara orderan masuk ya itu saya proses saya lakukan seperti itu Pak untuk kesiapannya belum kesiapan untuk kedepannya ya mungkin kita pengen maju ya pengen pengen tapi lah backgroundnya belakang kalau kita maju background harus disiapkan dulu modal juga atau modal juga harus kita modal pengen maju kita biasa 200 sekarang sehari kita buatin lebih penunggu kita malah fokus untuk kolorasi terus kan nah itu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir pandangannya Bapak ini mengenai kayak pelatihan sama ataupun pendampingan tentang digitalisasi usaha itu bagaimana? Menurut Bapak ini apakah penting ataupun bagaimana pandangan Bapak mengenai digitalisasi usaha? Sebenarnya juga penting ya mas untuk apa kita ya saya kan awalnya belajar ini kan belajar sudah dari YouTube ya mungkin dari orang lain saya otodidak dari YouTube terus pertanyaan YouTube itu saya tanyakan ke teman saya kan saya dulu kerja di instansi pendidikan katanya ada guru biologi itu tak pertanyakan juga waktu itu saya juga ada baca terus dari baca di majalah itu majalah Nasrani ada Pak Nasrani juga buat telur asin itu tapi dia dari Garam Video ya saya mengikuti Pak Nyobo Katolik kok bisa beli ya saya membuat tapi dia Garam Video saya Garam Prosok akhirnya berjalan seperti tapi ya ada seperti itu saya terus mengalirnya tetap telur asin tidak kemana-mana ya prosesnya telur asin tetap telur asin terus saya. Ini pelatihan ya saya dimasukkan sebenarnya di sini itu ada kumpulan UMKM kelurahan. Ya saya kalau mau dimasukkan monggo. Tapi kalau untuk sama-sama kunjungan kan enggak. Ya bukan saya mas aku bukan ya nyonya kan. Waktunya untuk kunjungan itu kan kita otomatis hari ini saya otomatis kalau kita membuat suatu kerupuk, oh hari ini saya harus setor di sini. Kalau kita setor sampai jam 9 habis dah kita tidak setor lagi. Nah saya kan berdasarkan pesanan di sana ada pesanan yang saya lakukan di situ pesanan kita tidak bisa gendel. Nah itu di satu sana pergi sini saya kerja ada pesanan hari ini juga kan kita tidak gendel. Dan itu kan kasihan yang pesan teman. Nah itu kadang kalau saya kadang kalau kerja masuk pagi nyonya saya tak urus standby HP.
Cuman HP standby, kan biasanya nak ada orderannya kan masuknya ke saya Pak, nomor HP ini kan ke saya sih, saya langsung teleponnya makan, rebus, begitu sudah selesai saya teleponnya. Jadi tidak putus itu loh, kalau yang satu kemana-mana kan repotnya di situ. Aku selama ini saya jalani, saya kerja hanya tetap standby. Kemarin diajak ke UKM ke tinjuan ke mana ke sosis kadang kan itu saya kan lain toh Mas, kalau pelatihan masalah telur asin saya dipanggil oke, tapi di sini masalah pelatihan masalah apa kan tidak perlu bagi saya. Mungkin sistem pelatihannya sistem manajemen dan dengan itu tadi pelatihan sistem manajemen untuk pencatatan apa nanti usaha itu ya mungkin bisa, sampai sekarang nggak ada undangan. Padahal di UKM ada UKM tapi UKM-nya itu sistemnya ya di sini saya nggak tahu bukan UKM. Saya pernah buat telur asin, saya ikut telur asin, tapi telur asin saya sudah tidak buat, tapi tetap saya masuk dimanapun masuk, ada apa udah undangan ke sana. Di saat itu undangannya itu model undangan apa kunjungan itu loh, tapi kan tidak ada gunanya kita buat apa hotel atau buat gorengan. Tangan itu monggo, tapi gorengan itu kan distorkan, terus ada yang berhenti ada yang tidak. Monggo tidak mau jualan itu kan lain dong, jualan dengan UKM kayak warung itu kan beda. Saya loh ya, mungkin pikiran saya sama sekarang ya keluar. Saya tidak tahu, tapi namanya dimasukkan enggak, nah aku nanti latihan ya mau julap itu yang dimasuk di sini UMK itu kumpulan untuk kunjungan kemana-mana kan lain tuh Pak, lain pelatihan bidang di sana ya pelatihan buat sandal kan ya tidak mungkin, masa UKM tuh di sana pembuatan rangkaian bunga kelurahan kan ya tidak masuk loh, maksudnya kita seperti dengan tim masuk mahasiswa menerangkan gini ya kita pas dipanggil tapi kan dipakai tidak kan kita harus mengalami seperti itu untuk pengambilan segalanya lah, membuat tas, buat toko, buat telur asin itu berguna, tapi kalau untuk foto saya nopo ya kan orang-orangnya tahu. Kemarin pernah tidak daftar ini daftar tapi negosiasikan aku ya selama ini tidak tahu ya Mas, saya tidak kenal ya, dan di luar kenal ya, banyak di sini depan foto mahasiswa foto, tapi di sini kan dari mungkin kuliah kelurahan barang tidak tahu, kalau kita tidak pernah datangi kelurahan itu ini tapi saya punya izin usaha resmi, izin punya usaha resmi apa plat kuning itu tak tutupan jual, plat kuning Garuda, Garuda gambar Garuda, plat kuning jelas resmi itu, tidak ada izin usaha namanya juga. Kemarin dari Undip apa mana ya? Undip atau UNES ya, itu dari hukum. Aku yang tidak tahu loh kok dari hukum di sini tidak tahunya dia pengen itu membuat izin usaha. Kalau tidak bisa dibantu dia. Terus saya tak katakan Pak, Mas saya sudah punya ini. Oh betul, bagus Pak. Nah itu, aku kan dari hukum berarti dia itu pengennya membantu untuk masyarakat kalau izin usaha. Tapi saya tidak bisa. Apa? Ada yang lain? Ini mah nggak tidak gaya santai. Tambahan paling nggak perlu direkam. Nggak ada, kita ngejar apa? Kalau ini? Berarti Pak kira-kira